lompat jauh ini merupakan salah satu cabang atletik. Baik, kita akan membahas masalah lompat jauh, yaitu pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Nah, untuk atletik, kalau kita di daerah itu adalah yang sering dilakukan ataupun lomba-lomba, yaitu untuk kabupaten ke Jurda. Kemudian apa lagi? Popda. Popda itu apa? Pekan olahraga daerah. Kemudian O2SN. Apa itu O2SN? O2SN. Oke. Nah, itu untuk kabupaten dan provinsi. Kemudian di dalam pekan olahraga, di mana atlet itu sudah dibina sedemikian rupa mengikuti berbagai latihan. Nah, untuk hari ini kita lompat jauh. Kemudian lompat jauh ini juga sering dilakukan kalau misalnya lompat jauh untuk putri dengan putra, sama tidak? Tidak. Bedanya apa? Kalau Beda. 1 meter. 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 1
2 meter. 2 meter 40 cm. Yang lebih dari 2 meter. Lebih. Ada 3 meter. Awalan 45 sampai ketolakan. Ya, awalannya. Kemudian baknya punya kita 9. Ya. Yang laki yang lebih dari 2. Kalau 2 itu perempuan. Yang laki lebih dari 2. Dari tolakan ke bak. Yang dari tolakan ke bak. Yang lebih dari 2 langkah. Siapa? Benar. Berapa langkah? Adik. Benar 5 meter, Bu. 2 meter itu untuk perempuan. Bisa, Bu. Ya, ya kalau laki-laki itu paling tidak ini untuk yang awam ya, yang bukan atlet. Kalau atlet itu 3 meter sudah di tangan lah, tidak perlu pakai pemanasan yang lebih untuk atlet ya. Ini kita yang awam paling pelajar itu 3 meter, 3 meter lebih, 4 meter bisa asal punya kekuatan yang lebih. Oke? Ada beberapa gaya gerakan lompat jauh. Yang pertama, lompat jauh gaya jongkok. Yang kedua, lompat jauh gaya menggantung. Yang ketiga, lompat jauh gaya melayang di udara. Ya. Yang kita bahas pertama adalah lompat jauh gaya jongkok. Di sini lompat jauh gaya jongkok. Ada beberapa teknik. Dari awal Ibu beritahu karena teknik yang harus dikuasai yang pertama adalah awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga melayang di udara. Kenapa bilang melayang di udara? Karena saat mau menuju pasir. Yang keempat adalah mendarat di bak pasir. Kemudian yang pertama awalan. Fungsinya untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melompat. Ya, kita mempunyai ancang-ancang. Persiapan. Di mana persiapan ini biar fisik kita bagus. Kemudian melihat ke depan apakah nanti tolakan kita ini tepat atau tidaknya. Ya, sasaran kita kemana? Kita harus dipantau dari awal, dari ancang-ancang persiapan fisik kita. Kemudian dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40 sampai 45 meter pada sebuah lintasan. Awalan dari ancang-ancang ke papan tolakan itu adalah 45. Dari 40 sampai 45. Dari awalan sampai ke tolakan. Nah, kira-kira kalau kita di sana
Kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan. Pendaratannya apa? Bak pasir. Pendaratannya adalah bak pasir. Kemudian luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit. Terlebih dahulu, saat kedua kaki mendarat, kedua lutut menggemper seperti jongkok posisinya. Tidak boleh saat mendarat tangannya ke belakang ke bak pasir karena pengukuran yang akhir, ya. Harusnya kita kan mengukur sebatas tumit itu yang diukur. Jadi kita saat mendarat itu kita harus jongkok, tidak boleh tangannya gantungnya ke belakang. Pengukuran ada di belakang. Lalu itu adalah lompat jauh gaya jongkok. Sampai di situ kalian sudah paham? Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Ya, berhenti. Saya ingin bertanya, apa saja kesalahan yang biasa terjadi dalam melakukan olahraga lompat jauh? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kesalahan yang pertama adalah kan kita tekniknya ada 4 tuh. Awalan atau ancang-ancang, kedua tolakan, ketiga melayang di udara, keempat mendarat. Kesalahan yang sering terjadi untuk lompat jauh apabila lompat tidak berhasil adalah kurangnya kecepatan saat awalan untuk menuju ke tolakan. 1. Kedua, untuk ditolakan tidak ada kekuatan kaki untuk ditolakan mau menuju ke bak pasir. Kalau 2 itu tidak dipenuhi, tidak ada kekuatan, maka si pelompat tidak akan berhasil menuju bak pasir. Intinya, dalam lompat jauh ini kita harus membutuhkan kekuatan kaki. Teknik latihannya ada, teknik latihannya berbagai macam. Kita bisa naik turun tangga, ya, bisa lari, sprint, lari setelan juga bisa, lari bolak-balik untuk menguatkan otot kaki. Itu salah satunya. Baik, berikutnya karena kalian sudah mendengarkan penjelasan lalu sudah ada pertanyaan, silakan dari kelompok masing-masing 3 kelompok untuk mendiskusikan, menyiapkan dari kesimpulan ini, apa kesimpulan dari pembelajaran ini menurut kelompoknya. Silakan satu perwakilannya. Sekarang musyawarah atau diskusi di kelompoknya untuk menyimpulkan dari materi lompat jauh gaya jongkok. Silakan.
jauh, yaitu gaya menggantung, gaya berjalan di udara, dan gaya jatuh. Yang tergantung. Oke. Kita